Bayangkan jika sejak malam kelahirannya, Naruto Uzumaki bukan hanya menjadi Jinchuriki Kurama, tetapi justru menjadi wadah bagi kekuatan seluruh biju sekaligus warisan Six Paths dari Hagoromo Otsutsuki. Seorang bayi yang seharusnya tumbuh sebagai shinobi biasa kini membawa kekuatan yang bahkan mampu membuat para Otsutsuki merasa terancam. Namun yang lebih mengejutkan, Naruto tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk menjadi penguasa dunia. Ia justru belajar memahami setiap biju di dalam dirinya, menjadikan mereka sahabat, dan perlahan mengubah kekuatan Juubi yang seharusnya menjadi sumber kehancuran menjadi kekuatan untuk melindungi dunia. Lalu, bagaimana jika Naruto dengan kekuatan tersebut harus berhadapan dengan musuh-musuh paling berbahaya dalam sejarah, mulai dari Obito, Nagato, Momoshiki, Kinshiki, hingga Ishiki dan Black Zetsu? Apakah kekuatan gabungan 9 biju benar-benar cukup untuk menghentikan para Otsutsuki dan mencegah kebangkitan Kaguya untuk selamanya? Dan yang paling mengejutkan, bagaimana jika justru Naruto adalah sosok yang sejak awal dipersiapkan Hagoromo untuk menjadi pelindung dunia yang bahkan lebih hebat darinya? Inilah kisah alternatif tentang Naruto yang sejak lahir telah membawa kekuatan Juubi, tetapi memilih menggunakan kekuatan tersebut bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Malam itu, Konoha berada di ambang kehancuran. Langit yang biasanya tenang berubah menjadi merah gelap akibat amukan cakra Kurama. Gelombang energi berwarna jingga terus menyebar ke segala arah, menghancurkan rumah, merobohkan bangunan, dan membuat tanah bergetar tanpa henti. Dari berbagai sudut desa terdengar teriakan warga yang berusaha menyelamatkan diri dari bencana yang datang secara tiba-tiba. Di tengah kekacauan tersebut, Minato Namikaze masih berdiri menghadapi Kurama. Tubuhnya sudah mulai kehilangan tenaga. Napasnya berat, cakra yang tersisa semakin sedikit, bahkan tangannya tidak lagi stabil ketika membentuk segel. Namun sebagai Hokage keempat, Minato tidak memiliki pilihan untuk mundur. Selama Kurama masih mengamuk, Konoha tidak akan pernah aman. Di sisi lain medan pertempuran, pria bertopeng yang menjadi penyebab semua kekacauan itu telah berhasil dikalahkan. Obito tergeletak setelah pertarungannya melawan Minato. Tetapi kemenangan sang Hokage belum menyelesaikan masalah. Justru ancaman terbesar masih berdiri di depan mata. Kurama. Satu-satunya cara untuk menghentikan rubah berekor 9 itu adalah melakukan penyegelan. Minato kemudian mengarahkan pandangannya kepada Kushina. Istrinya masih bertahan dengan menggunakan rantai cakra untuk menahan tubuh Kurama. Kondisinya sangat lemah, tetapi ia tetap memaksa tubuhnya bertahan. Beberapa meter dari mereka, bayi yang baru saja lahir juga berada di sana. Naruto. Anehnya, bayi itu sama sekali tidak menangis. Di tengah suara ledakan, reruntuhan, dan amukan cakra, Naruto justru terlihat sangat tenang. Seolah-olah kekacauan yang mengelilinginya tidak mampu mengusik ketenangan yang ada di dalam dirinya. Minato akhirnya mengambil keputusan. Ia mulai membentuk segel untuk menggunakan Reaper Death Seal. Teknik itu memang memiliki konsekuensi besar, tetapi dalam kondisi seperti sekarang, Minato tidak melihat pilihan lain. Namun sebelum proses penyegelan dimulai, sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan terjadi. Udara mendadak terasa berat. Bukan karena cakra Kurama. Bukan pula akibat serangan Obito. Ruang di sekitar medan perang seolah-olah mengalami distorsi. Batas antara dunia nyata dan dimensi lain terlihat seperti retak. Dari celah tersebut muncul tekanan cakra yang begitu tua hingga Minato sendiri tidak mampu mengenalinya. Kushina mengangkat wajahnya. Minato menghentikan gerakan tangannya. Dari balik retakan ruang itu, seseorang perlahan muncul. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang menjuntai hingga mendekati pinggang. Di dahinya terdapat mata ketiga, sedangkan kedua matanya memiliki pola yang sangat mirip dengan Rinnegan. Ia berdiri tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Namun yang paling membuat Minato terkejut bukanlah kemunculan pria tersebut, melainkan Kurama. Rubah raksasa yang sebelumnya mengamuk seperti kehilangan kendali tiba-tiba berhenti bergerak. Gelombang cakra yang menghancurkan Konoha mereda begitu saja. Kurama bahkan tidak menyerang. Sebaliknya, tatapannya tertuju kepada pria tua tersebut. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang belum pernah Minato lihat sebelumnya. Kurama takut. Tetapi bersamaan dengan rasa takut itu, terdapat penghormatan yang sangat dalam. Minato langsung memasang kewaspadaan penuh. "Siapa kau?"
Pria tua itu menjawab dengan suara tenang. Aku Hagoromo Otsutsuki. Nama itu membuat suasana semakin hening. Hagoromo, sosok yang selama ini hanya dikenal melalui cerita dan legenda. Sang Sagi of Six Paths, manusia yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah dunia shinobi. Tetapi legenda itu sekarang benar-benar berdiri di hadapan mereka. Hagoromo tidak langsung memperhatikan Minato. Ia justru menatap bayi kecil yang terbaring tidak jauh dari sana. Naruto. Tatapannya bertahan cukup lama. Kemudian Hagoromo berkata, "Jadi akhirnya anak itu lahir." Minato langsung merasa curiga. "Apa maksudmu?" Hagoromo kembali melihat Naruto. Dia adalah anak yang selama ini muncul dalam penglihatanku. Minato dan Kushina saling memandang. Hagoromo kemudian menjelaskan bahwa meskipun tubuhnya telah lama meninggalkan dunia manusia, kesadarannya masih mengamati dunia dari waktu ke waktu. Selama bertahun-tahun, ia melihat berbagai kemungkinan masa depan. Dan salah satu masa depan tersebut membuatnya khawatir. Kaguya suatu saat bisa kembali. Jika hal itu terjadi, kehendaknya yang masih tersisa melalui Black Zetsu akan kembali bergerak. Perang besar akan kembali pecah, dan manusia akan kembali terjebak dalam siklus kebencian yang sama. Hagoromo awalnya percaya bahwa jawaban atas ancaman tersebut akan muncul dari keturunannya. Ia menduga pewaris Indra atau Asura suatu hari akan menjadi sosok yang mampu mengubah dunia. Namun ternyata, penglihatannya menunjukkan sesuatu yang berbeda. "Naruto, anak ini tidak seperti yang lain," ujar Hagoromo. Kushina mempererat rantai cakranya. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan dari anakku?" Hagoromo menjawab dengan serius. "Aku ingin memberikan kepadanya kekuatan yang mungkin mampu mengubah masa depan tersebut." Kurama yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Father." Minato dan Kushina langsung menoleh. Kurama kemudian berkata dengan nada yang jauh lebih tenang. "Jangan katakan kau ingin menggabungkan kami lagi." Hagoromo tidak menyangkal. "Aku ingin membentuk kembali kekuatan Juubi." Kurama langsung menolak. "Itu gila. Kami dipisahkan agar Juubi tidak pernah kembali." "Aku tahu," jawab Hagoromo. "Tetapi aku juga tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada yang mengambil keputusan ini." Menurut Hagoromo, perang besar suatu hari akan kembali terjadi. Kaguya akan memiliki peluang untuk bangkit, sementara dunia shinobi akan kembali dihantam kehancuran. Karena itu, ia membutuhkan seseorang yang mampu membawa kekuatan Six Paths secara utuh, tetapi tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan menurut penglihatannya, orang tersebut adalah Naruto. Minato menatap Hagoromo dengan serius. "Jadi kau ingin memberikan kekuatan itu kepada anakku?" "Ya." Permintaan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dijawab dengan mudah. Minato adalah Hokage. Tetapi saat ini ia juga seorang ayah. Ia tidak mungkin begitu saja menyerahkan masa depan anaknya kepada seorang legenda yang baru muncul di hadapan mereka. Hagoromo memahami hal tersebut. "Aku tidak akan memaksa kalian." Kushina kemudian bertanya, "Bagaimana kalau kami menolak?" "Aku akan menerima keputusan kalian." Hagoromo berhenti sejenak. "Ini bukan perintah. Ini adalah pilihan." Namun setelah itu ia mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika Naruto tidak memiliki kekuatan yang cukup, kemungkinan besar ia tidak akan mampu bertahan ketika ancaman Kaguya kembali muncul. Minato menatap bayi kecilnya. Naruto masih belum memahami apapun. Ia hanya menggerakkan tangan mungilnya sambil terus berada dalam ketenangan yang aneh. "Lalu bagaimana dengan Kushina?" tanya Minato. Hagoromo memberikan jawaban yang tidak pernah mereka bayangkan. "Aku dapat mengembalikan sebagian cakra Kurama kepadanya." Kushina terkejut. "Artinya aku tidak harus mati?" Hagoromo mengangguk. "Aku akan memastikan kau tetap hidup. Naruto masih membutuhkan ibunya." Kalimat tersebut mengubah keputusan mereka. Minato menatap Kushina. Kushina menatap Naruto. Tidak ada diskusi panjang. Pada akhirnya Kushina mengangguk. "Lakukan." Minato kemudian memberikan persetujuannya. "Kami mempercayakan keputusan ini kepadamu." Hagoromo mengangkat kedua tangannya. "Kalau begitu, kita mulai." Energi yang sangat besar langsung menyelimuti medan perang. Hagoromo menggunakan Creation of All Things Technique. Cahaya menyebar ke seluruh wilayah Konoha. Kemudian satu demi satu sosok besar muncul. Shukaku, Matatabi, Isobu, Sangoku, Kokuo, Saiken, Chomei, Gyuki. Seluruh biju dipindahkan menuju tempat yang sama. Mereka tampak bingung karena tiba-tiba muncul di Konoha. Tetapi ketika melihat Hagoromo, mereka langsung mengenalinya. "Father," Sangoku mengucapkan kata itu dengan penuh hormat. Hagoromo memandangi seluruh anaknya.
Di dalam tatapannya terdapat kasih sayang, tetapi juga kesedihan. Maafkan aku. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanah mulai bergetar. Dari bawah permukaan muncul sebuah patung raksasa. Gedomazo. Kushina langsung memahami maksud Hagoromo. Jangan bilang kau akan menggunakan itu. Wadah untuk Juubi, jawab Hagoromo. Kemudian proses dimulai. Cakra dari seluruh biju perlahan ditarik menuju Gedomazo. Tidak ada satupun yang melawan. Mereka memahami bahwa Hagoromo tidak melakukannya karena kebencian. Ia memiliki alasan yang jauh lebih besar. Energi para biju mulai menyatu. Tanah Konoha bergetar hebat. Sebuah kekuatan raksasa kembali terbentuk. Juubi. Tetapi Hagoromo masih memiliki satu langkah terakhir. Kushina memeluk Naruto lebih erat. Dia masih bayi. Aku tahu. Kalau begitu, bagaimana mungkin tubuh sekecil itu menanggung kekuatan sebesar ini? Hagoromo menatap Naruto. Aku tidak akan menjadikannya sekadar wadah. Ia menjelaskan bahwa para biju memiliki kesadaran masing-masing. Mereka bukan hanya kumpulan cakra yang bisa digunakan sesuka hati. Karena itu, Naruto tidak akan menjadi penjara bagi mereka. Ia akan menjadi tempat mereka hidup bersama. Sebuah hubungan yang didasarkan pada kerjasama. Bukan perbudakan. Bukan penguasaan. Melainkan persatuan. Hagoromo kemudian mengarahkan tangannya kepada Naruto. Cakra Juubi mulai bergerak. Energi dari 9 biju mengalir ke tubuh kecil tersebut. Dan pada saat itulah Naruto membuka matanya. Mata birunya menatap ke depan. Tidak ada tangisan. Tidak ada kepanikan. Justru ada ketenangan aneh yang membuat Hagoromo semakin yakin bahwa pilihannya benar. Naruto seolah mampu merasakan semua kesadaran yang sedang memasuki dirinya. Proses tersebut berlangsung hingga akhirnya cahaya besar memenuhi medan perang. Beberapa saat kemudian, semuanya menghilang. Hagoromo berdiri dengan napas berat. Sudah selesai. Juubi telah disegel. Tetapi hasilnya berbeda dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Para biju bukan sekadar digabungkan menjadi satu sumber kekuatan. Kesadaran mereka tetap ada. Kurama memandang bayi Naruto. Jadi sekarang dia menjadi wadah kami semua. Hagoromo mengangguk. Jika ia tumbuh dengan benar, dia bukan hanya wadah. Dia akan menjadi partner kalian. Kurama perlahan mengecil. Kemudian cakra rubah tersebut menyatu dengan Naruto. Setelah itu, Hagoromo mengalihkan perhatian kepada Kushina. Bagian terakhir dari rencananya dimulai. Sebagian cakra Kurama dikembalikan kepada Kushina. Cahaya keemasan mengalir ke tubuh wanita itu. Kushina tersentak. Rasa hangat menyebar dari tubuhnya hingga ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan hidup yang sebelumnya hampir hilang perlahan kembali. Kushina menatap kedua tangannya. Aku masih hidup? Ya. Hagoromo memastikan bahwa cakra kehidupannya telah kembali. Untuk pertama kalinya malam itu, masa depan keluarga Minato tidak lagi terlihat seperti tragedi yang tidak bisa dihindari. Namun tubuh Hagoromo sendiri mulai menjadi transparan. Minato menyadarinya. Anda akan pergi? Hagoromo tersenyum. Tugasku sudah selesai. Ia kembali melihat Naruto. Anak ini akan menjadi penjaga generasi berikutnya. Hagoromo kemudian memberikan pesan terakhir. Mungkin suatu hari nanti dia akan melampaui kekuatanku. Tetapi aku berharap dia juga melampaui kebijaksanaanku. Tatapannya penuh keyakinan. Jalanmu tidak akan mudah, Naruto. Kau akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu dipahami kebanyakan manusia. Meskipun tahu bayi itu belum mampu memahami satu kata pun, Hagoromo tetap berbicara. Aku percaya padamu. Tubuhnya kemudian berubah menjadi cahaya. Sosok Sagi of Six Paths perlahan menghilang. Konoha kembali sunyi. Minato dan Kushina berdiri bersama. Pandangan mereka tertuju kepada Naruto. Tidak seorang pun menyadari bahwa bayi tersebut kini membawa kekuatan 9 biju sekaligus. Dan tanpa mereka ketahui, sejarah dunia shinobi baru saja berubah. 5 tahun berlalu. Konoha berhasil dibangun kembali. Bekas perang perlahan hilang dan kehidupan desa kembali normal. Naruto akhirnya memasuki akademi. Namun sejak kecil sudah terlihat bahwa dirinya berbeda. Kadang-kadang perubahan aneh muncul pada matanya. Warna biru yang menjadi ciri khasnya terkadang memperlihatkan pola tertentu, seolah terdapat kekuatan lain yang tersembunyi di balik tatapan tersebut. Penduduk Konoha juga dapat merasakan sesuatu. Mereka tidak benar-benar membenci Naruto. Mereka hanya tidak memahami dirinya. Ketika Naruto berjalan di tengah kerumunan, beberapa orang merasakan tekanan aneh dari tubuhnya. Aura tersebut tidak selalu terlihat, tetapi cukup untuk membuat suasana di sekitarnya terasa lebih berat. Iruka akhirnya membicarakannya kepada Hiruzen.
Ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Hiruzen menatap Iruka. Kau takut kepadanya? Iruka menggeleng. Bukan takut. Aku hanya tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Hiruzen menghela napas. Karena apa yang ada dalam dirinya jauh lebih besar daripada yang dapat kau bayangkan. Kemudian Hiruzen memberikan satu pesan. Justru karena itu, kita harus memastikan dia tumbuh dengan benar. Dia harus dibimbing. Dan kita harus melindunginya. Namun ada satu anak yang tidak pernah memandang Naruto sebagai ancaman. Hinata. Suatu hari, ia duduk di dekat Naruto dan memperhatikan matanya. Matamu indah. Naruto tampak bingung. Kau tidak takut? Hinata menggeleng. Kenapa harus takut? Kau cuma berbeda. Kalimat sederhana itu memiliki arti besar bagi Naruto. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya sebagai Naruto, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Kurama juga memperhatikan gadis tersebut. Anak ini tulus. Naruto tersenyum. Terima kasih. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai tumbuh. Sementara itu, Minato secara rutin melatih Naruto. Tetapi latihan tersebut tidak hanya berisi teknik bertarung. Suatu hari, Minato mengatakan sesuatu yang terus diingat Naruto. Apa yang ada di dalam tubuhmu bukan sekadar cakra. Naruto mendengarkan. Ada 9 makhluk di dalam dirimu. Mereka mempunyai pikiran, emosi, dan kehendak masing-masing. Lalu apa yang harus kulakukan? Kenali mereka. Kurama juga. Kurama juga. Minato tersenyum. Tapi jangan berhenti pada Kurama. Kenali semuanya. Malam itu, Naruto mencoba masuk ke ruang batinnya. Kurama menjadi biju pertama yang paling mudah ditemui. Sementara biju lainnya memiliki karakter masing-masing. Shukaku sangat curiga. Isobu lebih banyak diam. Sangoku keras kepala. Biju lainnya pun memiliki pengalaman dan luka masing-masing. Shukaku menatap Naruto. Siapa kau? Namaku Naruto. Apa tujuanmu? Naruto berpikir sejenak. Aku ingin mengenal kalian. Shukaku semakin curiga. Untuk apa? Naruto menjawab jujur. Karena kita sekarang hidup di tubuh yang sama. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Tapi mungkin akan lebih mudah kalau kita mencoba menjadi teman. Para biju tidak langsung menerima perkataan itu. Namun Naruto terus mencoba. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Ia tidak pernah memaksa. Ia hanya terus berbicara dan mencoba memahami mereka. Perlahan, sesuatu berubah. Kepercayaan mulai tumbuh. Naruto mulai memahami bahwa setiap biju memiliki sejarah, luka, kebencian, dan harapan masing-masing. Ketika akhirnya Naruto lulus dari akademi, ia masuk ke tim 7 bersama Sasuke dan Sakura di bawah bimbingan Kakashi. Namun dunia mereka berbeda dari sejarah yang selama ini dikenal. Klan Uchiha tidak pernah dibantai. Fugaku masih hidup. Itachi masih bersama keluarganya. Seluruh klan Uchiha tetap berdiri. Ketika Sasuke bertemu Naruto, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Cakramu. Naruto tersenyum. Aneh? Sasuke mengangguk. Naruto tidak menyembunyikannya. Orang tuaku sudah menjelaskan bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam diriku. Sasuke memperhatikannya. Namun yang muncul bukan ketakutan. Justru rasa hormat. Kau kuat. Naruto sedikit terkejut. Kau juga. Aku ingin menjadi lebih kuat. Naruto tersenyum. Aku juga. Hubungan mereka pun berkembang secara berbeda. Tidak ada kebencian. Tidak ada keinginan untuk menghancurkan satu sama lain. Mereka justru menjadi rival sekaligus sahabat. Bahkan ketika Kakashi menjalankan ujian lonceng, kerjasama keduanya langsung terlihat. Kau ambil kanan. Aku kiri. Mereka bergerak tanpa perlu banyak bicara. Kakashi terkejut. Koordinasi mereka bagus sekali. Setelah ujian selesai, Kakashi mengakui kemampuan mereka. Naruto dan Sasuke saling tersenyum. Kita cocok sebagai tim. Waktu terus berjalan. Naruto kini memasuki usia 12 tahun. Kekuatan di dalam dirinya berkembang dengan sangat cepat. Namun di balik semua itu, seseorang mulai menyadari bahwa Naruto telah menjadi target yang sangat sulit. Obito. Ia mengetahui bahwa rencana mengambil kekuatan Naruto tidak akan mudah. Dia bukan Jinchuriki biasa. Obito menyampaikan informasi tersebut kepada Nagato. Di dalam tubuhnya ada kekuatan Jubi sekaligus kesadaran seluruh biju. Nagato terdiam. Obito melanjutkan. Kalau kita ingin mengambil kekuatan itu, kita membutuhkan persiapan yang jauh lebih besar. Kita membutuhkan bantuan. Salah satu orang yang kemudian mereka dekati adalah Orochimaru.
Obito menawarkan sesuatu yang sangat menarik bagi seorang peneliti seperti Orochimaru. Gunakan Edo Tensei. Bangkitkan Hashirama dan Tobirama. Orochimaru menerima tawaran tersebut. Tidak lama kemudian, serangan besar dilancarkan terhadap Konoha. Obito dan Nagato memimpin serangan. Orochimaru membawa Hashirama dan Tobirama yang telah dibangkitkan. Konoha langsung berada dalam situasi genting. Minato sibuk menghadapi berbagai ancaman untuk mempertahankan desa. Dalam kekacauan tersebut, Obito menemukan celah. Dengan Kamui, ia langsung berpindah menuju rumah Naruto. Naruto saat itu sedang bersama Kushina. Ketika melihat sosok bertopeng tersebut, Naruto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ancaman. Obito menatapnya. Aku datang untuk mengambil kekuatan di dalam tubuhmu. Kushina langsung berdiri di depan Naruto. Jangan sentuh anakku. Obito langsung menyerang. Kushina berusaha bertahan. Namun kecepatan Obito terlalu tinggi. Serangan berhasil mengenai tubuh Kushina. Ia terjatuh. Darah mengalir dari tubuhnya. Naruto melihat ibunya terkapar di depannya. Dan saat itulah sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan sekadar amarah. Seluruh biju merasakan emosi Naruto. Kurama menjadi yang pertama berbicara. Naruto. Naruto gemetar. Ibu. Kami ada di sini. Kemudian suara biju lainnya ikut terdengar. Kami bersamamu. Naruto membuka mata. Seketika, atmosfer di sekitarnya berubah total. Pola matanya mengalami perubahan drastis. Rinnegan dan Sharingan seperti berpadu membentuk sesuatu yang belum pernah dilihat dunia shinobi. Seluruh cakra yang selama ini ia tahan akhirnya dilepaskan. Kekuatan Juubi, kekuatan 9 biju, dan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Semuanya menyatu menjadi satu tekanan cakra yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, Obito merasakan sesuatu yang benar-benar membuatnya gentar. Naruto menghilang. Kecepatannya berada di luar perkiraan Obito. Bahkan Kamui belum sempat digunakan. Dalam sekejap Naruto telah muncul tepat di depannya. Sebuah pukulan dilepaskan. Tetapi kekuatan itu bukan berasal dari Naruto seorang diri. Seluruh cakra biju terkonsentrasi di dalam serangan tersebut. Obito mencoba menahannya. Gagal. Pertahanannya hancur dan tubuhnya terlempar hingga menghantam bangunan. Namun Naruto tidak berhenti. Target berikutnya adalah Nagato. Nagato mencoba menggunakan Shinra Tensei. Tetapi Naruto sudah berada di hadapannya. Satu serangan. Nagato langsung tumbang. Pertarungan yang seharusnya menjadi salah satu pertempuran terbesar Akatsuki berakhir hampir seketika. Orochimaru hanya mampu menatap dengan wajah tidak percaya. Apa sebenarnya anak itu? Hashirama dan Tobirama juga merasakan cakra Naruto. Hashirama langsung mengenalinya. Cakra ini mirip Juubi. Tobirama mengerutkan dahi. Itu tidak mungkin. Naruto kemudian berdiri di hadapan mereka. Aku tahu kalian dibangkitkan menggunakan Edo Tensei. Hashirama bersiap menghadapi pertarungan. Namun Naruto justru mengatakan, aku tidak ingin melawan kalian. Hashirama terkejut. Aku bisa mengembalikan kalian. Naruto menatap mereka. Ibuku terluka. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Hashirama melihat mata Naruto. Tidak ada kebencian. Tidak ada keinginan membunuh. Yang ia lihat hanyalah seorang anak yang ingin melindungi keluarganya. Hashirama akhirnya menurunkan tangannya. Aku tidak akan melawanmu. Ia kemudian menoleh kepada Tobirama. Pertarungan ini tidak diperlukan. Tobirama sempat ragu. Namun akhirnya ia setuju. Melihat situasi tersebut, Orochimaru memilih mundur. Tarik pasukan. Namun Obito masih belum menyerah. Meskipun terluka parah, ia tetap memikirkan rencana Madara. Aku membutuhkan kekuatan itu. Naruto menatapnya. Rencana apa? Obito menjawab. Infinite Tsukuyomi. Ia percaya bahwa dunia mimpi akan menciptakan kehidupan tanpa penderitaan. Naruto hanya diam sejenak. Kemudian berkata, itu bukan kehidupan nyata. Obito terdiam. Naruto melanjutkan. Aku tahu kau pernah kehilangan banyak hal. Para biju juga memberitahuku bagaimana dunia memperlakukan mereka. Tapi menciptakan mimpi palsu tidak akan menyembuhkan semua luka itu. Obito tidak mampu menjawab. Naruto kemudian membuatnya tidak sadarkan diri. Ia tidak membunuh Obito. Baginya, membunuh bukanlah solusi. Setelah itu Naruto kembali kepada Kushina. Ibunya masih terbaring dengan luka parah. Naruto berlutut dan meletakkan tangannya pada luka tersebut. Cakra gabungan para biju mengalir keluar. Luka Kushina perlahan tertutup. Napasnya kembali stabil. Kushina membuka mata. Naruto.
Ibu, kau baik-baik saja. Kushina justru memperhatikan kondisi Naruto. Pola aneh masih terlihat di matanya. Kau yang menghentikan mereka. Naruto mengangguk. Obito kalah. Nagato juga. Kushina tersenyum. Tetapi kebanggaan tersebut bercampur dengan kekhawatiran. Kau sudah menjadi sangat kuat. Naruto menunduk. Aku tahu. Kemudian ia berkata jujur. Dan kekuatan ini terkadang membuatku takut. Kushina langsung memeluk putranya. Seberapa kuat pun kau nantinya, kau tetap anakku. Kekuatan tidak menentukan siapa dirimu. Hatimu yang menentukan. Berita mengenai kekalahan Akatsuki segera menyebar. Ketika Minato kembali ke desa, ia langsung mencari keluarganya. Naruto. Ayah. Minato kemudian mengetahui apa yang terjadi. Ia menatap putranya. Semua itu kau lakukan? Naruto menyentuh dadanya. Tidak sendirian. Mereka membantuku. Minato kemudian memeluk Naruto. Ayah bangga. Namun setelah itu ia mengakui sesuatu. Ayah juga takut. Naruto tersenyum kecil. Aku juga. Beberapa waktu kemudian, Nagato meminta bertemu Naruto. Tubuhnya masih lemah akibat pertarungan sebelumnya. Nagato mengakui bahwa Naruto mengalahkannya dengan mudah. Kemudian ia membicarakan keyakinannya. Ia pernah percaya bahwa penderitaan adalah satu-satunya cara manusia memahami kedamaian. Naruto tidak menyangkal bahwa penderitaan Nagato nyata. Tapi cara yang kau pilih salah. Nagato bertanya mengapa Naruto tidak membunuhnya. Naruto menjawab sederhana. Karena kematianmu tidak akan menyelesaikan masalah. Naruto kemudian menjelaskan apa yang ia pelajari dari para biju. Kebencian menghasilkan balas dendam. Balas dendam melahirkan penderitaan baru. Penderitaan kemudian menciptakan kebencian berikutnya. Siklus tersebut tidak pernah berakhir. Aku ingin menghentikannya. Nagato menatap mata Naruto. Rinnegan itu, Naruto sendiri belum memahami sepenuhnya bagaimana kekuatan tersebut muncul. Namun ia mulai menyadari satu hal. Kekuatan yang ada dalam dirinya bukan sekadar kekuatan untuk bertarung. Ada sejarah dan kesadaran banyak makhluk di dalamnya. Naruto menjadi satu-satunya manusia yang mampu menyatukan seluruh kekuatan tersebut tanpa kehilangan kendali. Ketika usianya mencapai 16 tahun, Minato membuat keputusan besar. Ia menyerahkan jabatan Hokage kepada Naruto. Sudah siap? Naruto mengangguk. Aku tahu tanggung jawab ini besar. Minato tersenyum. Itulah alasan kau pantas menerimanya. Hari pelantikan tiba. Seluruh Konoha berkumpul. Dulu mereka melihat Naruto dengan rasa takut. Kini mereka melihatnya dengan rasa hormat. Naruto telah membuktikan bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan membuatnya menjadi monster. Ia selalu menggunakannya untuk melindungi. Namun kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Ancaman dari luar planet mulai bergerak. Otsutsuki, Momoshiki dan Kinshiki tiba lebih dahulu. Begitu mereka memasuki wilayah Konoha, mereka langsung merasakan energi yang tidak biasa. Momoshiki menggunakan Byakugan. Kemudian ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang aneh. Kinshiki bertanya. Apa? Momoshiki mengarahkan pandangannya kepada Naruto. 10 ekor. Kinshiki tidak percaya. Naruto kemudian berdiri di hadapan mereka. Kalian Otsutsuki. Momoshiki menatap Naruto. Jadi benar. Semua cakra biju ada di dalam tubuhmu. Naruto tidak membantah. Ia sudah mengetahui tujuan mereka. Kalian datang untuk memanen cakra planet ini. Kinshiki menjawab dingin. Itulah tujuan kami. Kalian tidak akan mendapatkannya. Naruto langsung mengambil posisi bertarung. Kinshiki menyerang lebih dahulu. Serangannya begitu kuat hingga mampu menghancurkan gunung. Tetapi Naruto menghentikannya hanya dengan satu tangan. Tanah di bawah kaki Naruto retak, namun tubuhnya tidak bergeser. Naruto membalas dengan dorongan sederhana. Cakra seluruh biju mengalir ke dalam serangan tersebut. Kinshiki terpental jauh. Momoshiki akhirnya turun tangan. Ia menggunakan karma dan kemampuan ruang miliknya. Dalam sekejap ia berpindah ke belakang Naruto. Namun Naruto telah membaca gerakannya. Rinne Sharingan membuat perubahan aliran cakra dan ruang menjadi jauh lebih mudah diprediksi. Serangan Momoshiki berhasil ditepis. Naruto membalas dengan kombinasi cakra Kurama dan Shukaku. Panas cakra Kurama berpadu dengan kekuatan pasir Shukaku. Serangan tersebut menghantam Momoshiki. Ia terlempar dan terluka parah. Ini tidak mungkin. Momoshiki kesulitan berdiri. Aku memiliki pengalaman selama berabad-abad. Naruto menatapnya. Dan aku memiliki 9 guru. Momoshiki terdiam. Setiap biju mengajariku sesuatu. Naruto mengepalkan tangannya. Jadi yang ada dalam diriku bukan hanya tenaga.
Ini adalah pengalaman. Kinshiki kemudian kembali menyerang. Keduanya mencoba melawan Naruto secara bersamaan. Namun hasilnya tetap sama. Kombinasi kekuatan Six Paths dan Cakra 9 Biju membuat Naruto berada di level yang tidak mampu mereka imbangi. Momoshiki akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat menang. Kita pergi. Naruto membiarkan mereka mundur. Pergilah. Tapi jangan kembali. Namun ancaman berikutnya jauh lebih berbahaya. Ishiki Otsutsuki. Ia datang menggunakan tubuh Jigen. Saat bertemu Naruto, Ishiki langsung memahami nilai cakra yang dimiliki pemuda tersebut. Jadi kau Naruto? Benar. Kau yang mengalahkan Momoshiki. Ya. Ishiki mengamati Naruto. Cakra Juubi berada dalam tubuhmu. Naruto langsung mengetahui tujuannya. Kau datang untuk memanen planet ini. Ishiki tersenyum. Tepat. Pertempuran pun dimulai. Ishiki menggunakan kemampuan ruangnya dengan sangat agresif. Ia dapat mengecilkan benda hingga hampir tidak terlihat, kemudian mengembalikannya ke ukuran semula ketika menyerang. Namun Naruto sudah memiliki kemampuan untuk membaca perubahan ruang. Ketika senjata raksasa muncul dari udara, Naruto langsung bereaksi. Serangan cakra berukuran besar dilepaskan. Kedua energi bertabrakan. Ledakan mengguncang langit. Ketika asap menghilang, keduanya masih berdiri. Ishiki tersenyum. Kau kuat. Naruto menjawab, kau juga. Kemudian Naruto menambahkan, tapi tujuanmu tetap salah. Ishiki kembali menyerang. Kecepatannya sangat tinggi. Namun Naruto memiliki keunggulan yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan pengalaman dirinya sendiri. Ia membawa pengalaman 9 Biju, kebijaksanaan mereka, dan kekuatan Six Paths yang telah menyatu sempurna dengan tubuhnya. Naruto meningkatkan kekuatannya. Cakra para Biju mengalir bersama energi Six Paths. Pertarungan terakhir berlangsung dengan kekuatan yang mengguncang langit. Naruto mengumpulkan seluruh energi tersebut ke dalam satu serangan. Rinne Sharingan memberikan akurasi yang hampir sempurna. Serangan itu mengenai Ishiki secara langsung. Tubuh Jigen tidak mampu menahan tekanan tersebut. Ishiki jatuh. Dalam kondisi kritis, ia masih menatap Naruto. Kekuatan itu seharusnya menjadi milikku. Naruto menjawab dingin. Dan kau tidak akan pernah mendapatkannya. Ishiki akhirnya tumbang. Tahun-tahun berlalu, Naruto menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari sejarah yang seharusnya. Ia tetap menjadi Hokage. Ia menikahi Hinata. Mereka kemudian memiliki dua anak, Boruto dan Himawari. Namun Naruto tidak mengulangi kesalahan yang sering dilakukan seorang pemimpin. Ia tidak membiarkan jabatan Hokage membuat keluarganya kehilangan sosok seorang ayah. Ia tetap makan bersama mereka, berbicara dengan anak-anaknya, dan menyaksikan mereka tumbuh. Suatu malam Boruto bertanya, "Ayah, kenapa ayah bisa sekuat itu?" Naruto tersenyum. "Karena aku punya banyak teman." Boruto bingung. "Teman?" Naruto menunjuk dadanya. "Mereka tinggal di sini. Mereka mengajariku banyak hal." Boruto semakin penasaran. "Aku ingin bertemu mereka." Naruto tertawa. "Nanti." Namun Naruto tidak mengetahui bahwa ancaman lama masih bersembunyi. Yos, ini makin seru aja nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.